Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf sekali karena Senin malam kemarin kita berhalangan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam Iya, ini nggak ada gangguan, insya Allah. Gangguan BTS ya kali. Iya, ininya nggak nyala Pak, wifi-nya nggak nyala. Jaringannya kali tak tentunya Iya. BTS-nya itu kali. Modemnya rusak. Oh, Kemarin ya, iya, kemarin iya. sudah diperbaiki. Oke, Baik. sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita berhadiah Al-Fatihah dulu ya, menghadiahkan Al-Fatihah kepada segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila muallimina wa mudarrisina fi hadzal fan nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mereview ya Bapak Ibu semua materi-materi dasar ya terkait dengan ilmu shorof, baik yang berkaitan dengan sighat ya, kemudian dengan bina, dan yang terakhir kita sudah mereview tentang wazan ya, wazan-wazan yang sudah kita bahas selama materi shorof sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, saya yakin dan percaya seminggu ini Bapak Ibu sudah mengkhatamkan beberapa kali hafalan wazannya. Seperti yang kita ketahui bahwa wazan secara umum ya semuanya ada 38 ya dulu. 38 wazan, di mana yang 38 itu dibagi menjadi 10 secara garis besar. Pertama ada yang disebut dengan wazan sulasi mujarrad, ya. Kemudian yang kedua wazan rubai mujarrad. Kemudian yang ketiga wazan mulhaq rubai. Kemudian yang keempat wazan sulasi mazid biharfin, sulasi mazid 1 huruf. Kemudian yang kelima sulasi mazid 2 huruf. Dan yang terakhir sulasi mazid 3 huruf. Ya, nah itu yang terakhir. Masih ingat Bapak Ibu? Sudah hafal semua ya? Oke, sulasi mujarrad. Ada berapa pola? Ada berapa bab? Ada 6 ya. Ada 6 pola atau 6 bab. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, kemudian terakhir fa'ila yaf'ilu. Nah, itu yang terakhir. Ada 6 pola. Ya. Kemudian rubai mujarrad ada berapa pola?
Satu. Ada satu ya Pak ya. Ada fa'lala yufa'lilu. Oke, fa'lala yufa'lilu. Kemudian mulhaq rubai ada 7. Ya, ada 7 pola. Fa'lala yufa'lilu, faw'ala yufaw'ilu. Ya, kemudian fa'ala yufai'ilu, kemudian fa'wala yufa'wilu, fa'yala yufa'ilu. Nah, bab ke-6 fa'la yufa'li, kemudian terakhir itu fa'nala yufa'nilu. Nah, itu yang terakhir ya. Fa'nala yufa'nilu. Oke, itu mulhaq rubai. Nah, itu sangat jarang ya, contohnya sangat jarang. Nah, kemudian ada sulasi mazid biharfin. Sulasi mazid 1 huruf ya. Ada 3 wazan. Fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu. Oke, terus sulasi mazid 2 huruf. Ada berapa bab? 5. Ada 5 Pak ya. Ada tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, kemudian ifta'ala yafta'ilu, imfa'ala yamfa'ilu. Nah, kemudian terakhir if'alla yaf'allu. If'alla yaf'allu. Oke, terus yang terakhir yang sudah kita bahas, sulasi mazid 3 huruf. Ya, ada 4 pola. Istaf'ala yastaf'ilu, kemudian if'au ala yaf'au'ilu, kemudian if'ala yaf'alu, kemudian if'awwala yaf'awwilu. Nah, if'awwala yaf'awwilu. Itu nanti setelah ini Bu. Nah, itu namanya ya, bab ketiganya bab keempat if'awwala yaf'awwilu. Nah, itu namanya urutan bab ya, urutan bab. Kalau tasrif wazan, nah itu masing-masingnya harus kita ubah, kita tasrif menjadi 11 ya. Nah, itu yang saya yang fardu ain kemarin. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Nah, Tidak semuanya 11 kan ya Ustaz? Nah, nggak semuanya 11. Yang 11 full itu cuman 3 bab pertama, Bu. Ya, 3 bab pertama. Yaitu bab sulasi mujarrad, bab 1, 2, dan 3. Nah, mulai dari bab keempat, itu isim alat tidak ada lagi. Nah, bab keempat, bab kelima, keenam, sampai seterusnya, itu isim alat tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena fiil-fiil yang masuk ke dalam golongan bab keempat, kelima, dan seterusnya itu kebanyakan fiil-fiil yang mengandung makna sifat. Dia mengandung makna sifat atau mengandung makna warna atau hal-hal yang sifatnya abstrak. Ya, hal-hal yang sifatnya abstrak. Nah, sementara hal-hal yang bersifat abstrak itu nggak ada alatnya. Ya, tidak ada alatnya. Misalnya ada contoh hasuna yahsunu. Ya, hasuna yahsunu, baik. Nah, ada nggak alat baik? Secara penggunaan bahasa nggak ada Pak ya, alat baik nggak ada. Nah, itu makanya isim alat itu dia hanya muncul dari fiil-fiil yang konkret, yang perbuatan itu nyata gitu ya. Misalnya memukul, membuka, kemudian membaca. Nah, itu dia punya isim alat. Tapi kalau fiil-fiil yang sifatnya abstrak, yang dilakukan oleh hati, yang dilakukan oleh perbuatan hati ya, nah itu umumnya tidak punya isim alat. Nah, kemudian khusus untuk bab kelima itu isim maf'ulnya juga tidak ada. Bab kelima sulasi mujarrad. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka
nggak ada. Isim maf'ulnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena bab kelima sulasi mujarrad itu semuanya tidak ada yang mengandung faedah muta'addi. Semua faedahnya lazim. Ya, semua fiil yang masuk bab kelima itu semuanya lazim. Nah, sementara isim maf'ul itu hanya bisa dibuat dari fiil muta'addi. Ya, hanya bisa dibuat dari fiil muta'addi. Nah, itu makanya isim maf'ul bab kelima sulasi mujarrad itu tidak ada. Nah, seperti itu. Kita coba tes saja, Bu, ya, Bapak Ibu. Kita baca tasrif wazan bab kedua sulasi mujarrad. Pakai nada boleh, nggak pakai nada juga nggak masalah. Oke, bab kedua. Pakai nada, kalau pakai nada itu mengingat. Pakai nada boleh. Oke. Bab kedua sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Oke. Fa'ilun. Ya. If'il. Nah, if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Ya. Nah, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il. Nah, if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, itu jadi perlu diperhatikan fi'il amarnya ya, Bapak Ibu. Karena fi'il amar itu dia tergantung ke fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, berarti fi'il amarnya uf'ul. Nah, kalau fi'il mudhari'nya yaf'alu atau yaf'ilu, berarti nanti fi'il Kalau yaf'alu berarti if'al. If'al. Tapi kalau yaf'ilu if'il. Nah, gitu ya. Jadi, dulu pernah saya jelaskan kalau nggak salah cara bikin fi'il amar. Lupa lagi, Ustaz. Lupa lagi, Bu. Nah, cara bikin fi'il amar ya. Cara praktisnya. Fi'il amar itu terambilkan ya, fi'il amar itu terambil dari fi'il mudhari'. dari fi'il mudhari'. Ya. Yang mukhatab dan mukhatab dan mukhatabah. Nah. Misalnya, kita ingin menjadikan fi'il amar dari fi'il yaf'alu misalnya ya. Yaf'ulu. Oke. Nah, gimana caranya membuat fi'il amar dari yaf'ulu? Oke, caranya gampang sekali. Nah, jadi pertama itu jazamkan akhirnya. Ya, jazamkan akhirnya yaf'ulu. Yaf'ulu fi'il mudhari' sahih akhir atau mu'tal akhir, Bapak Ibu? Sahih akhir ya, sahih akhir. Kalau jazamkan akhirnya berarti tanda jazam fi'il mudhari' sahih akhir sukun. Sukun. Berarti yaf'ulu menjadi yaf'ul. Oke, yaf'ul. Oke, langkah 1. Langkah 2. Buang huruf mudhari'ahnya. Ya, buang huruf mudhari'ahnya. Nah, apa itu huruf mudhari'ah? Ya. Nah, huruf mudhari'ah itu huruf yang mengawali fi'il mudhari'. Nah, itu namanya huruf mudhari'ah ya. Nah, di sini yang huruf mudhari'ahnya huruf ya. Nah, huruf ya berarti buang huruf mudhari'ah menjadi gini ya. Uf'ul gitu. Nggak bisa dibaca. Ya, karena kita nggak mungkin membaca kalimat yang diawali oleh sukun, nggak mungkin. Nah, karena tidak bisa dibaca, ya, karena ya huruf pertama itu harus berharkat kalau bahasa Arab. Kalau sukun nggak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, maka tambahkan hamzah wasol di awalnya.
Nah, hamzah wasal di awalnya. Nah, itu kaidahnya ya. Tambahkan hamzah wasal, maka dia menjadi Uf'ul. nah, masih belum bisa dibaca. Belum. Masih ditambahkan. Masih belum. Ya. Masih ditambahkan, Bu. Nah, kemudian yang terakhir baru yang keempat. Harkati hamzah wasal ya. Sesuai dengan harkat ain fiil. Ain fiil ya. Nah, ini kaidahnya. Ya, Oh, harkati iya. hamzah wasal sesuai dengan harkat ain fiil. Ketentuannya ya, jika ain fiil ya dhammah Dhammah. dan jika ain fiilnya dhammah maka hamzah wasalnya dhammah. Ya, hamzah wasalnya dhammah. Oke. Jika Nah, kemudian yang kedua, ain fiilnya jika ain fiilnya fathah, fathah atau kasroh, maka jadi kasroh. ya, maka hamzah wasalnya Fathah atau kasroh. hamzah wasalnya kasroh, Bu. Hamzah wasalnya kasroh. Karena hamzah wasal itu kalau untuk fiil sulasi mujarrad itu nggak ada yang fathah. Ya, tidak ada yang fathah. Adanya cuman dhammah sama kasroh. Nah, jadi kalau ain fiilnya dhammah, berarti hamzah wasalnya dhammah juga. Tapi kalau ain fiilnya fathah atau kasroh, ya, maka hamzah wasalnya kasroh. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kira-kira ain fiilnya di sini dhammah, fathah atau kasroh? Nah, mana yang ain fiil di sini? Yang ain fiil. Yaitu huruf ain. Ya, huruf ain. Oke. Karena ain fiilnya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah juga. Berarti bacaannya Uf'ul. nah, bacanya uf'ul. Nah, gitu. Itu rahasia kenapa fil amar sulasi mujarrad itu beda-beda. Uf'ul ya. Uf'ul karena ain fiilnya dhammah. Oke. Nah, sekarang apa fiil amar dari yaf'alu? Yaf'alu. If'al. Nah, kita cobakan dulu. Kita terapkan yang 4 ini ya, Bapak Ibu. Yaf'alu, jazamkan akhirnya. Berarti berubah menjadi Yaf'al. Nah, menjadi yaf'al. Oke. Menjadi yaf'al ya. Yaf'al. Oke, terus buang huruf mudharaahnya. Jadi afal. Nah, berarti menjadi Afal. nggak bisa dibaca ini. Fal gitu ya. Oke. Kemudian karena tidak bisa dibaca, tambahkan hamzah. Tambahkan hamzah wasal di awalnya. Ya, tambahkan hamzah wasal di awal. Berarti If'al, af'al, uf'al. masih belum bisa. Masih belum bisa. Oke, sekarang harkati hamzah wasal sesuai dengan harkat ain fiil. Nah, berarti ain fiilnya karena fathah jadi fathah. Karena ain fiilnya fathah, maka hamzah wasalnya jadi kasroh. Berarti bacaannya if'ul atau if'al. Nah, if'al ya. Karena kita dari yaf'al, Pak. Nah, if'al ya. Ustaz tanya sebentar, Ustaz. Iya, Bu, silakan. Silakan, Bu. Jadi yang yang ketentuan terakhir itu jika ain fiilnya dhammah, ya, maka hamzah wasalnya jika dhammah. ain fiilnya fathah atau kasroh, ya, maka hamzah wasalnya itu pasti kasroh. Ya. Tapi ada kalimat yang punya misalnya kayak abasyir, gimana abasyir? Nah, kalau abasyir itu dia fil amar untuk bukan sulasi mujarrad itu, Bu. Nah, kalau absyir itu dia dari ada ya kalimat abasyir kalau nggak salah itu abasyir atau ya.
Nah, dia dari ini, dari absyara itu. Ya, dari absyara yubsyiru ibsyaran. Dia bukan sulasi mujarrad itu, Bu. Ya, absyara. Ya, absyara. Nah, kita tasrifkan absyara yubsyiru ibsyaran. Ya, ibsyaran. Terus wa mubsyaran fahuwa mubsyirun wa dzaka mubsyarun absyir. Nah, dia di sini, Bu. Absyir ini hanya khusus untuk bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Hamzah yang awalnya itu fathah itu khusus untuk bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Nah, itu absyir, dan hamzahnya bukan hamzah wasol ini. Nah, ini khusus, nama hamzahnya adalah hamzah qata, ya, hamzah qata. Iya, hamzah qata, Bu. Bukan hamzah wasol. Nah, itu makanya dia berharkat fathah. Absyir. Ya, absyir. Oke. Kemudian la tafsir. La tubsyir. Ya, la tubsyir. Kemudian mubsyaran. Mubsyarun ya, mubsyarun. Isim zaman dan isim makan. Nah, gitu. Jadi absyir dia bukan sulasi mujarrad. Dia adalah bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Fi'il madhinya absyara. Absyara yubsyiru ibsyaran wa mubsyaran fahuwa mubsyirun wa dzaka mubsyarun absyir la tubsyir mubsyarun mubsyarun. Apa wazannya? Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il. Af'il. La tuf'il la tubsyir mubsyarun mubsyarun. Nah, itu makanya berulang kali saya sampaikan kalau kita hafal wazan, tasrif wazan, nah apapun teks atau apapun fi'il yang muncul itu kita bisa nerka, Bu. Ya, seolah-olah kita tahu ya. Padahal kita hafal wazannya. Absyir, af'il. Ya. Nah, coba kita tasrifkan wazannya bersama, Bapak Ibu. Masih ingat nadanya ini? Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun isim zaman makan. Masih ingat ya, Bapak Ibu? Absyara yubsyiru ibsyaran wa mubsyaran fahuwa mubsyirun wa dzaka mubsyarun absyir la tubsyir mubsyarun isim zaman makan. Nah, oke. Nah, itu. Ya. Absyir. Jadi kalau hamzah, jika ain fiilnya fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Nah, ini secara umumnya untuk sulasi mujarrad ya. Untuk sulasi mujarrad. Jadi untuk sulasi mujarrad aja Ustadz, yang ketika ain fiil fathah atau kasrah maka hamzahnya kasrah. Tapi kalau selain itu berarti tidak ya Ustadz ya. Secara umum untuk sulasi mujarrad. Nah, tapi khusus untuk bab, ini khusus untuk bab ketiga saja, Bu. Bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Nah, hamzahnya bukan hamzah wasol di sini, tapi hamzah qata ya. Karena absyir itu asalnya adalah tu absyir. Ya, absyir itu asalnya adalah tu absyir. Tu absyiru. Dia terambilkan dari fi'il mudhari ya. Tu absyiru. Absyara yu absyiru. Nah, asalnya kan absyara yu absyiru kan, harusnya di sini tu absyiru. Nah, gimana jadi absyir?
Nah, kita olah bisa ya. Tu'abshiru. Ya, jazamkan akhirnya. Tu'abshiru. Jadi apa dia, Bapak Ibu? Tu'abshiru. Nah, dijazamkan akhirnya berarti Siru. tu'abshir. Tu'abshir ya, karena dia fiil mudhari sahih akhir. Oke, kedua. Buang huruf mudharaahnya. buang huruf mudharaahnya. Mana huruf mudharaah di sini? Ta. Oke, kita buang. Berarti menjadi bisa dibaca. abshir. Apakah sudah bisa dibaca? Belum. Sudah bisa dibaca kan? Tu'abshiru tadi, Bu. Tu'abshiru. Kalau sesudah membuang huruf mudharaah itu sudah bisa dibaca, maka tidak perlu lagi mendatangkan hamzah wasal. Ya, tidak perlu lagi mendatangkan hamzah wasal, sehingga langkahnya cuma 2. Nah, jazamkan akhirnya. Itu bukan hamzah wasal ya. Dan ini bukan hamzah wasal. Ya. Hamzah qata', Bu. Oke, tu'abshir kemudian menjadi abshir. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, kadang jadi kalau kita temukan itu di Al-Qur'an itu ya, kadang tidak ada harokatnya gitu kan. Oh ya. Yang baris pertama nggak ada harokatnya. Karena Ini hamzah wasal, ya? Karena hamzah wasal itu sebenarnya dia kalau di tengah itu nggak berharkat, Bu. Ya, ketentuan hamzah wasal kalau dia di tengah dia tidak dibaca. Misalnya seperti ini. Misalnya ada misalnya ini contoh saja ya. Misalnya ada waw di depan. Nah, misalnya seperti ini. Ini fi'il amar. Kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Waqra atau wa iqra? Waqra atau wa iqra? Iqra ya. Secara asal itu kan bacanya iqra ya. Iqra. Iqra ini fi'il amar dari apa kira-kira? Qara'a yaqra'u. Nah, dari qara'a yaqra'u ya. Coba kita olah. Iqra ini fi'il amar dari taqra'u. Nah, taqra'u. Ingat, fi'il amar terambilkan dari fi'il mudhari. Oke, taqra'u. Nah, sekarang kita olah Bapak Ibu. Taqra'u kita jadikan fi'il amar. Jazamkan akhirnya. Taqra'u berubah menjadi taqra. Ya, taqra. Buang huruf mudharaah. Nah, kemudian yang kedua buang huruf mudharaahnya, maka menjadi menjadi qara gitu ya. Qara ya. Nggak bisa dibaca. Qafnya mati. Qafnya mati soalnya. Oke, terus karena nggak bisa dibaca, tambahkan hamzah wasal. Tambahkan hamzah wasal di awal. Oke, sudah bisa dibaca? Masih belum. Masih belum bisa dibaca, ya. Nah, yang terakhir harkati hamzah wasal tergantung ya sesuai dengan ain fiil. Nah, ain fiilnya apa ini? Ain fiilnya fathah ya, Bu ya. Fathah berarti hamzah wasalnya kasrah. Berarti bacanya iqra. Iqra. Tapi kalau sebelum iqra ini ada huruf waw. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira kita baca apa ini, Bapak Ibu? Waqra atau wa iqra? Waqra. Ya. Nah, hamzahnya nggak dibaca karena hamzah wasal ini dia hanya dibaca kalau di awal saja. Ya, dia hanya dibaca kalau di awal. Kalau dia di tengah atau didahului oleh kalimat lain, maka hamzahnya itu tidak lagi dibaca. Nah, itu makanya bacanya waqra'il kitabah atau waqra'al kitabah dan bacalah olehmu kitab itu.
Nah, seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami cara bikin fi'il amar, Bapak Ibu? Ya, Ustaz tanya Ustaz. Oh ya, silakan Pak Khairul Umam. Ustaz itu kan koro ayakro Ustaz ya. Ya, Kok bisa diganti tak Ustaz? Kok tidak pakai iya? oh yang ini, Pak. Ya. Oh ya, jadi gini Pak, fi'il amar itu dia diambilkan dari sini, dari fi'il mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Ya, fi'il mudhari yang mukhatab dan mukhatabah. Apa itu mukhatab? Orang kedua laki-laki, mukhatabah orang kedua perempuan. Nah, kalau kita tasrifkan tasrif 14, ya tasrif fi'il mudhari, yang mukhatabah itu taqra. Ya. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una. Taqra'u taqra'ani yaqra'na. Yaqra'na. Kemudian mukhatabnya taqra'u taqra'ani taqra'una taqra'ina taqra'ani taqra'na aqra'u naqra'u. Nah, berarti yang mukhatabnya apa? Taqra'u. Ya, taqra'u taqra'ani taqra'una taqra'ina taqra'ani taqra'na. Nah, yang akan dijadikan fi'il amar itu hanya yang mukhatabah, Pak. Karena kita hanya bisa memerintahkan orang kedua. Kita nggak mungkin memerintahkan orang ketiga kan? Pergilah dia, nggak bisa. Bacalah oleh dia, nggak bisa. Nah, jadi yang bisa itu hanya memerintahkan orang kedua, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu saja yang bisa. Itu makanya saya tulis tadi takro. Karena ikro ini asalnya adalah dari takro. Nah, seperti itu Pak Khairul Umam ya. Nah, yang kebetulan yang di atas ini saya keliru ini. Sebenarnya taf'al ini. Ya, ini bukan yaf'al tapi taf'ulu kemudian taf'alu. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Tapi kalau di wazan fa'ala yaf'ulu Ustaz ya? Iya, kalau di wazannya fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu itu untuk ghaib mufrad. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Nah, yang bisa kita jadikan fi'il amar yang mana saja, Pak? Hanya taf'ulu, yang mukhatab dan mukhatabah. Ya, yang mukhatab dan mukhatabah. Nah, itu yang bisa kita jadikan fi'il amar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Atau mau dibikinkan bagannya? Boleh, Nah, oke. Sebentar, Pak ya. Nasrif lugawi Ustaz ya? Gimana, Pak? Nasrifnya pakai tasrif lugawi itu. Tasrifnya pakai tasrif lugawi. Tasrif yang 14. Tasrif fi'il madhi atau mudhari. Nah, kita cobakan ya. Nah. Oke. Nah, di sini kan ghaib ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ghaib. Oke, ghaib. Apa itu ghaib, Bapak Ibu? Orang ketiga. Orang ketiga laki-laki. Terus ghaibah. Orang ketiga perempuan. Kemudian mukhatab. Orang kedua laki-laki. Kemudian ada mukhatabah. Orang kedua perempuan. Kemudian ada mutakallim. Nah, mutakallim itu orang pertama ya, pembicara pertama. Laki-laki. Nah, oke. Kemudian masing-masing dari ghaib ini ada yang mufrad,
Ya, kemudian ada yang musanna, kemudian ada yang jamak. Nah, ada yang mufrad, tasniyah dan jamak ya. Oke. Nah, sekarang kita tasrif misalnya apa? Yaqra'u ya. Yaqra'u. Berarti kalau untuk ghaibnya yaqra'u, terus di sini yaqra'ani, kemudian yaqra'una. Oke, terus ghaibah aqra'u, taqra'ani, ya taqra'ani, kemudian yaqra'na. Nah, yaqra'na, ingat kalau yang jamak ghaibah itu pakai ya Bapak Ibu, yaqra'na. Oke, terus mukhatab. Nah, ini yang akan jadi fi'il amar itu yang di sini nih. Ya, yang mukhatabah. Nah, kita kasih warna. Nah, ini ya. Maaf Ustadz, saya nggak kelihatan tulisannya karena saya nggak pakai. Oh iya, kecil laptop. Ya. Agak digeser, iya. Saya pakai handphone soalnya. Ini laptop. Iya. Dua-duanya rusak semuanya, jadi aduh ya Allah. Iya, Bu. Oke, jadi yang mukhatabnya mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, taqra'u. Nah, kemudian tasniyahnya taqra'ani. Ya. Oke, kemudian taqra'una. Nah, taqra'una. Oke. Terus mukhatabahnya taqra'ina. Ya, taqra'ina. Taqra'ani. Ya, taqra'ani, kemudian taqra'na. Nah, taqra'na. Ya, taqra'na. Kemudian mutakallimnya aqra'u. Kemudian naqra'u. Ya, naqra'u. Nah, yang akan dijadikan fi'il amar itu hanya yang ini, Pak, yang 6 ini. Ya. Nah, ini taqra'u, taqra'ani, taqra'una, taqra'ina, taqra'ani, taqra'na. Nah, berarti fi'il amarnya kira-kira apa ini? Taqra'u, berarti iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Nah, itu fi'il amarnya. Nah, seperti ini. Ini harus dilancarkan juga ini sebenarnya. Tasrif lughawi untuk fi'il mudhari. Dulu kalau nggak salah di Nahwu 2 sudah kita cobakan ya, Bapak Ibu, ketika membahas tentang isim domir. Domir itu kan ada 2. Apa itu domir rafa itu kan ada 2. Ada domir rafa muttasil, ada domir rafa munfasil. Kalau yang muttasil itu ada yang nyambungnya dengan fi'il madhi, ada yang nyambungnya dengan fi'il mudhari, ada yang nyambungnya itu dengan fi'il amar. Nah, dulu sudah kita bahas ini sebenarnya di Nahwu 2 ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya tasrif lughawi untuk yaqra'u, untuk fi'il mudhari. Oke. Nah, kita kembali ke yang pertama tadi. Ada pertanyaan, Pak? Oke, nggak ada ya. Oh ya, baik. Kita kembali ke yang pertama tadi, man tasrif wazan. Ya, man tasrif wazan. Oke. Kita ulang bersama tasrif fi'il bab kedua sulasi mujarrad, Bapak Ibu. Fa'ala yaf'ilu. Oke, 1 2 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'illa taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke. Terus bab kelima. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun
Wadaka nggak ada. Uf'ul la taf'ul maf'alun nggak ada. Nah, fi'il nahi apa? Isim alat dengan isim maf'ulnya tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang coba Bapak Ibu tasrifkan wazan bab ketiga sulasi mazid 1 huruf. Fa'lal. Nah, bab ketiga sulasi mazid 3 huruf. Huruf. Nah, sulasi mazid 3 huruf. Sulasi mazid 1 huruf. Berarti? Af'ala. Af'ala. Oke, tasrifkan wazan af'ala sampai isim zaman ya. Oke, 1, 2, 3. Af'ala alan muf'alan muf'ilun muf'alun Tuf'il muf'alun. Isim zaman makan. af'il ya. Ini ada yang baca nggak pakai nada, ada yang pakai nada. Pakai nada. Jadi ragu. Jadi campur Nada aduk jadi semua. enak. Nadanya nggak, kalau pakai nada semuanya nggak hafal. Kalau baca lurus tanpa nada, semua yang biasa pakai nada nggak hafal. Jadi campur aduk lah semuanya ya. Gado-gado. Oke. Nah gimana caranya ya? Nah sekarang yang bisa hafal tanpa nada dulu. Oke, tasrifkan af'ala tanpa nada. 1, 2, 3. Af'ala muf'alun muf'alun. La tuf'il ya tadi. La tuf'il, ingat la tuf'il Bu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il. La tuf'il muf'alun muf'alun. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terbiasa dengan nada. Nah, tasrifkan af'ala. Oke, 1, 2, 3. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka maf'alun af'il Alun isim zaman makan. Nggak ada. Oke. Nah, jadi kecenderungan kita beda-beda ya. Ada yang cepat hafal karena nada, ada yang hafal tanpa nada bisa hafal juga. Nah, itu dikembalikan ke masing-masing. Yang penting wazannya hafal. Ya, yang penting wazannya hafal. Oke. Nah, sekarang kita akan coba praktek di teks ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya teks sudah lama sekali, ini belum sempat kita ulang-ulang ya, belum sempat kita analisis. Nah, sekarang kebetulan waktunya pas. Nah, sekarang kita baca, berarti ilmu yang kita gunakan sekarang gabungan dari ilmu nahu dan sorof. Ya, kita praktek dalam rangka menerapkan ilmu nahu dan sorof. Nah, nanti kalau ada sigat-sigat yang harus ditasrif, nah nanti saya minta Bapak Ibu nasrif ya, atau melakukan analisis sorof. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Kita harkati dulu kalimat ini. Kalau ada kata-kata yang sulit, nanti kita jelaskan. Oke. Kira-kira ada yang mau mencoba dulu? Ini teksnya sangat sederhana dan insya Allah sangat mudah ya. Oke. Kira-kira ada yang mau nyoba duluan? Tulisannya digeser Ustaz biar utuh, saya nggak kelihatan utuh. Kalau di sini udah di tengah Bu. Maksudnya apa, ini saya cuma dapat separuh aja, yang sebelah kiri kanannya nggak dapat. Oh, itu pengaruh. Mungkin dikecilin aja Ustaz, dikecilin. Oh, iya baik. Kecilin, saya nggak dapat. Iya, saya nggak dapat semua. Oke, ini gimana Bu? Handphone Udah? soalnya. Ya. Kecil. Kurang geser ke kiri Ustaz. Kalau kita di sini udah di tengah Bu. Di tengah. Pas itu. Kalau pakai laptop sudah di tengah.
HP juga udah di tengah Pak Ustaz. Iya, udah di tengah Bu ya. Share Kok window-nya. saya Ini aja, Bu. HP-nya kenapa ini dilempar. sayanya? Digeser Geser aja Bu window. di ini, di apa Oh, di ininya. udah diklik tapi nggak bisa juga. Oke. Mungkin ini dulu Bu ya. Kita coba dulu ya. Oke. Ada yang mau nyoba baca duluan? Silakan. Satu baris atau sampai akhir. Aduh, Ini bisa baca kemarin judulnya aja. ada, ya kemarin ada beberapa orang yang ngirim ke saya. Itu ya sebagian besarnya sudah sudah benar ya. Ada beberapa kata saja yang keliru. Nah mungkin kalau ada yang berkenan silahkan. Nggak usah takut Bapak Ibu ya. Ini cuman praktek baca saja. Kalau salah pun nggak masalah. Saya aja Ustaz yang salah tapi ya. Oke, silakan Bu Susi. Mungkin 2 baris saja atau 1 baris gantian yang lain mungkin. Oke, baik. Wahia lughatud du'ai. Ya. Wahia lughatud du'ai Ya. wa syar'an kama qala ar-Rafi'i Oke. walun Ya. wa af'alun Ya. muftatahatun Ya. bitakbiri Ya. muhtatamatun bitaslimi. Ya. Udah belum? Sampai titik, Bu. Oke. Bisyaraiti makhsusatin. Oke, bisyaraiti makhsusatin. Oke, diulangi sekali lagi Bu supaya Bapak Ibu yang lain bisa menggarisbawahi bacaannya ya. Oke. Ya. Wahia lughatud du'ai wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslimi bisyaraiti makhsusatin. Nah, bisyaraiti makhsusatin. Oke, baik. Kurang lebihnya seperti ini yang saya tangkap tadi ya. Wahia lughatud du'ai wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyaraiti makhsusatin. Itu Ibu ya. Iya, Ustaz. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Kira-kira bacaan Ibu Susi barusan benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah. Oke. Sebelumnya kita baca dulu nih judulnya. Kira-kira judulnya apa, Pak? Kitabu, kitabah, atau kitabi? Kitabu. Kamis salati. Oke. Kitabu ahkami ya. Ahkamis sholati. Oke. Mengharkati itu mudah. Ya, mengharkati mudah, tapi yang penting itu Bapak Ibu harus tahu kenapa harkatnya dhammah, kasroh, atau fathah ya. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kenapa bacanya kitabu? Kenapa kita baca kitabu? Karena dia mubtada. Isim di awal, jumlah. Isim di awal jumlah berarti posisinya sebagai Mubtada. nah, sebagai mubtada. Oke, tapi nah ini mungkin baru ya, baru. Kalau judul sebuah tulisan dalam bahasa Arab ya, seperti ini kan judul ya, Bu ya. Kitab Ahkam As-Shalah. Biasanya dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Iya. Nah, masih ingat Bapak Ibu dulu kita bahas kaidah mubtada khobar? Ya, mubtada itu boleh dibuang kalau keberadaannya sudah dimaklumi. Ya, pernah saya sebutkan dulu ya di kaidah-kaidah mubtada khobar. Nah, sebenarnya ini dia punya mubtada, tapi mubtadanya sudah dibuang. Hadza yang disembunyikan. Ya, hadza yang disembunyikan. Nah, kenapa dibuang mubtadanya? Karena sudah dimaklumi. Biasanya di judul artikel bahasa Arab, kata pertamanya itu selalu jadi khobar.
Ya, selalu jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Oke. Berarti kitabu di sini sebagai khobar. Nah, sebagai khobar dia. Khobar hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Oke. Nah, berarti sudah ketemu satu ya. Berarti kitabu menjadi khobar dari hadza yang disembunyikan. Nah, sekarang kenapa kitabu ini tidak kita tanwinkan? Kenapa bukan kitabun? Menjadi mudhof. Nah, karena dia menjadi mudhof dari kata setelahnya, yaitu ahkami. Nah, sehingga kitabu tidak boleh bertanwin. Nah, dulu pernah kita ulang juga. Mudhof itu kaedahnya ada 4, Bu ya. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai dengan posisinya. Kemudian kalau mudhof itu tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya wajib dibuang. Nah, itu 4 kaidah untuk mudhof. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai dengan posisinya. Kemudian jika dia tasniyah atau jamak mudzakkar, maka nunnya harus dibuang. Oke. Karena di sini dia mudhof, maka tidak boleh bertanwin. Ahkam di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Ahkam sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Nah, sekarang apa hukumnya ahkam? Jer, tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh, Bu? Karena dia jamak taksir. Nah, gitu ya. Karena dia jamak taksir. Jadi PHTA-nya seperti itu, Pak Narbodo ya. Untuk alasan itu, untuk alasan selalu bentuk katanya apa gitu. Ya. Nah, misalnya ahkam, berarti posisinya tadi sebagai mudhofun ilaih. Hukumnya Jer. Nah, mudhofun ilaih itu hukumnya jer, tanda jernya Kasroh. tanda jernya kasroh. Ya, tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Karena alasan itu isinya adalah jamak taksir. Jadi di alasan itu kita tulis alasan kenapa kasroh tanda jernya. Ya, karena dia jamak taksir. Nah, gitu ya. Nah, ahkami di sini kenapa tidak kita baca ahkamin? Karena dia jadi mudhof lagi dari as-salati. Nah, jadi ahkam di sini punya 2 posisi sebenarnya ya. Selain dia mudhofun ilaih dari kitabu, dia juga menjadi mudhof dari as-salati. Nah, jadi dia punya sampingan ini. Selain dia mudhofun ilaih, dia juga mudhof. Ya, mudhof untuk as-salati. Nah, gitu. Jadi ahkami posisi utamanya mudhofun ilaih, posisi sampingannya sebagai mudhof. Ya. Nah, hukumnya jer, tanda jernya kasroh, alasannya karena dia jamak taksir. Oke. Nah, as-shalah gimana cara i'rabnya Bapak Ibu? As-salati posisinya Nah, sama mudhofun ilaih, hukumnya sama. Jer, tanda jernya kasroh, alasannya nah, kalau as-shalah isim mufrad. Jamaknya apa as-shalah? Sholawat. Ya, jamaknya sholawat. Kalau ahkam apa jamaknya, Bu? Kalau ahkam apa mufradnya? Ahkam. Mufradnya hukmun. Nah, hukmun. Ya, hukmun jamaknya ahkam. Tapi kalau hikam, nah itu jamak dari hikmatun. Nah, bedakan itu. Kalau hikmatun jamaknya hikam. Hikam, ya. Ada nama kitab tasawuf namanya hikam. Nah, hikam itu jamak taksir dari hikmatun. Tapi kalau ahkam itu jamak taksir dari hukmun. Ya, hukmun.
Nah, kemudian kitabun, apa jamak taksirnya Bapak Ibu? Kitabun. Kutubun. Nah, kutubun. Ya, kutubun. Nah, jadi jamak taksir itu harus dihafalkan Bapak Ibu. Ya, jamak taksir itu nggak bisa kita terka. Ya, tidak bisa kita terka. Yang menentukan jamak taksir itu hanya kamus. Nah, dulu sempat kita share di Play Store itu ada kamus khusus tentang jamak taksir. Ya, kamus khusus tentang jamak taksir. Jadi Bapak Ibu kalau pengen mendownload kamus itu bisa di-download di Play Store, kemudian nanti bisa langsung dicari itu. Misalnya hukmun, jamak taksirnya apa? Ahkam. Salatun, salawat. Kitabun, kutub. Misbahun, masabih. Dan lain-lain. Nah, itu ada kamus khusus jamak taksir. Oke, berarti judulnya sudah berhasil kita baca ya, Bapak Ibu. Kitabu Ahkamis Sholati. Ini adalah kitab tentang hukum-hukum sholat. Ini adalah kitab tentang hukum-hukum sholat. Oke, nah sekarang baru kita uji yang bacaan Ibu Susi tadi ya. Oke. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Wahia. Wahia. Nah, ini benar semua ya. Wahia. Nah, ini bacaannya bukan lughatu, Bu ya. Tapi lughatan. Nah, lughatan. Kenapa dibaca lughatan? Nah, lughatan ini kita akan Bapak Ibu kalau ngelihat kalau ngelihat kitab-kitab fikih atau kitab-kitab bahasa, itu pasti akan ketemu pengertian bahasa dulu. Lughatan, kemudian istilahan. Nah, itu selalu berbarengan ya. Jadi sesuatu kata itu dalam kajian-kajian fikih itu dikasih pengertian dulu. Yang pertama itu menurut bahasa, kemudian yang kedua itu menurut istilah. Nah, khusus untuk lughatan ini dia selalu dibaca lughatan, nasab. Ya, kenapa dia nasab? Nah, dia disebut juga dengan syibhuz zarfi. Ya, posisinya itu disebut dengan syibhuz zarfi. Ya, syibhu az-zarfi. Iya, itu merujuk ke sholat ya, Ustaz? Sholah ya? Ya, hiyanya ini kan mudzakkar, muannas ya, Bu ya. Nah, hiyanya ini kembalinya ke as-shalah. Oh iya. Dan adapun dia salat lughatan menurut bahasa, jadi lughatan ini namanya syibhuz zarfi. Dia menyerupai zorof. Zorof itu apa? Keterangan waktu sebenarnya. Ya. Tapi karena lughatan ini tidak mengandung keterangan waktu, tapi hanya mengandung makna fi sebelumnya, maka dia disebut dengan syibih zorof. Nah, saya ulangi. Zorof itu harusnya ya Pak, Bapak Ibu, dia harus mengandung keterangan waktu atau tempat, kemudian dia juga pantas untuk disandingkan dengan fi sebelumnya. Bisa disandingkan dengan huruf fi sebelumnya. Contoh, misalnya yaumal khamisi. Yaumal khamisi. Kenapa kita baca yauma? Misalnya asumu yaumal khamisi. Saya berpuasa pada hari Kamis misalnya. Asumu yaumal khamisi. Asumu ini fi'il mudhari ya. Yaumanya, kenapa kita baca yauma? Karena dia sebagai zorof, nanti kita akan bahas sebenarnya. Dia sebagai zorof zaman. Apa itu zorof zaman? Keterangan waktu. Nah, syarat zorof zaman itu dinasabkan, dia mengandung keterangan waktu dan bisa disandingkan dengan fi sebelumnya. Coba, yauma itu bisa nggak dimasuki fi sebelumnya, Bapak Ibu? Bisa. Asumu fi. Masuk nggak maknanya? Fi yaumil khamisi, bisa nggak? Iya. Bisa. Bisa ya Bu ya? Oke. Karena dia mengandung makna fi, kemudian juga menunjukkan makna waktu, maka yauma ini disebut dengan zorof.
Hmm. Ya, disebut dengan zorof. Dan zorof itu hukumnya nasab, Bapak Ibu. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Nah, sekarang kita alihkan ke lugatan. Lugatan ini dia disebut dengan syibhuz zarfi, syibih zorof. Dia bukan zorof tapi syibih. Apa itu syibih? Menyerupai. Syibih itu menyerupai zorof. Kenapa disebut menyerupai? Karena dia tidak melengkapi syarat zorof. Jadi syaratnya ada dua kan? Mengandung makna waktu atau tempat dan bisa dimasuki oleh fi. Nah, sekarang lugatan, apakah dia mengandung makna tempat atau waktu lugatan? Lugatan bukan tempat, bukan waktu. Tidak mengandung waktu, tidak mengandung tempat ya Pak ya? Iya. Nah, lugatan itu nggak mengandung waktu dia. Tapi dia bisa nggak disandingkan dengan fi? Bisa. Bisa. Tidak. Misalnya gini, Bisa. wahia fil lughati. Bisa nggak fil lughati? Bisa. Ya, karena dia mengandung salah satu syarat dari zorof, ya, maka lugatan ini kita sebut posisinya sebagai syibhuz zarfi. Nah, seperti itu. Syibhuz zarfi. Nah, kalau kita tuliskan Arabnya seperti ini. Sebentar. Syibhuz zarfi ya. Nah, ini bahasa Arabnya seperti ini. Syibhuz zarfi. Oke. Nah, jadi lugatan ini khusus kalau Bapak Ibu ketemu di kitab-kitab fikih atau di kitab-kitab akidah atau di kitab bahasa secara umum, dia selalu lugatan bacaannya. Posisinya sebagai syibhuz zarfi. Dia menyerupai zorof dari segi mengandung makna fi. Oke. Nah, terus hukumnya apa? Lugatan. Nah, nasab. Oke, tanda nasabnya Fathah. kata alasannya karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Oke, wahia lugatan ad-du'a. Nah, kira-kira ini ad-du'a'u, ad-du'a'a atau ad-du'a'i, Bapak Ibu? Ad-du'a'u ya. Kenapa ad-du'a'u? Menjadi badal. Mulai jadi mubtada dia. Ingat, hiya tadi sebagai apa? Hiya. Ada. Hiya kan sebagai mubtada. Iya. Kemudian lugatan, ya, lugatan sebagai syibhuz zarfi, syibih zorof. Ya. Oke, berarti khobar hiya kan belum ketemu. Iya. Nah, kira-kira mana kalimat yang pas untuk khobar hiya? Ad-du'a'u. Jadi bacanya yang benar itu ad-du'a'u. Wahia, dan adapun dia apa? Dia sholat itu fil lughati, menurut bahasa atau pada bahasa adalah doa. Artinya adalah doa. Jadi sholat menurut bahasa artinya doa. Karena hampir semua isi sholat itu kan doa semua ya, Bapak Ibu. Baik Al-Fatihah, di sana ada doa, kemudian duduk di antara dua sujud itu doa, kemudian pujian. Nah, itu makanya sholat secara bahasa artinya doa. Oke, berarti hiya sebagai mubtada, ad-du'a'u sebagai khobar. Oke, kalau nggak salah Pak Narmodo juga keliru di sini ya. Iya, Tat. Nah, ad-du'a'u Pak, ya bukan Ya, ad-du'a'i. Ngiranya mungkin mudhofun ilaih dari lughah. Iya. Nah, tapi dia sebenarnya khobar dari hiya. Iya. Oke. Nah, sekarang apa bacaannya? Wa syar'an. Kenapa syar'an? Menjadi atau lugatan. Nah, dia maktuf kepada lugatan. Nah, dia maktuf kepada lugatan. Kenapa maktuf? Karena terletak sesudah huruf ataf. Wow, ada berapa huruf ataf Bapak Ibu? Wow, suma. Nah, ada 10. Wow, fa, suma, au, am, imma, bal, lakin, hatta. Nah, dulu di Nahwu 2 kita bahas ya.
waw fathuma au am ima balla lakin hatta. Bala lagi. Nah, itu namanya huruf ataf. Berarti syar'an di sini ma'tuf kepada lugatan. Karena ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya juga harus nasab. Nah, gitu ya. Oke. Iya. Wa syar'an, oke, terus. Kama qalar rafi'i apa? Rafi'i atau rafi'iyu? Rafi. Ah, ini yang benarnya rafi'iyu, Bapak Ibu. Ya. Rafi'iyu. Nah, jadi kalau ketemu dengan nama-nama orang yang diakhiri oleh ya seperti ini, nah ini namanya ya nisbah ya. Ya nisbah, maka dhammahnya itu nggak masalah dizahirkan, nggak berat. Berbeda dengan isim mangkus. Masih ingat isim mangkus, Bapak Ibu? Seperti al-qadhi. Ya, atsani, al-madhi, itu kan semuanya isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang diakhiri oleh huruf ya dan huruf sebelumnya kasroh. Nah, itu namanya isim mangkus. Kalau di isim mangkus, dhammah itu berat. Misalnya contohnya seperti ini. Apa bacaannya? Qalal qadi. Qadiyu atau qadi saja? Qadi. Kenapa bukan qadiyu? Karena kalau dibaca qadiji berat. Nah, karena kalau kita baca qadiyu, ya, nah berlaku kaidah di sini isim mangkus itu berat menerima dhammah dan kasrah. Nah, sehingga qalal qadi. Kalau nasab baru ringan. Ra'aitul qadiyah. Nah, di sini qadiyah karena fathah itu ringan di atas huruf ya. Marartu bil qadi. Qadi atau qadi saja? Qadi. Oke, mohon maaf, Bapak, minum sebentar. Oke, berarti marartu bil qadi. Nggak bisa dibaca qadi ya, berat. Kalau qadiyu berat juga. Nah, ini kalau isim mangkus. Tapi kalau isim yang diakhiri oleh ya nisbah, nah ini namanya ya nisbah, ya yang mengandung nisbat ya, yang dinisbatkan kepada rafi'i. Maka dhammah yang di atas ya nisbah ini nggak berat. Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu dengan nama-nama orang, baca aja dhammahnya. Rafi'iyu. Ya, rafi'iyu. Kemudian asy-syafi'iyu. Nah, misalnya gini. Qoma asy-syafi'iyu atau asy-syafi'i saja. Syafi'iyu. Ya, asy-syafi'iyu. Kenapa nggak berat? Karena ya-nya adalah ya nisbah. Tapi kalau di sini kenapa ya dhammahnya berat di atas ya? Nah, karena dia isim mangkus. Nah, ketentuan isim mangkus itu sebelumnya kasroh. Kalau syafi'iyu sebelum dhammahnya kira-kira apa, Bu? Syafi'iyu. Sebelum dhammah ini sukun. Nah, itu makanya nggak berat dia. Coba asy-syafi'iyu ini asalnya kan gini. Ya-nya 2. Asy-syafi'iyu. Nah, asalnya kan gini ya. Sebelumnya sukun. Kalau sebelum ya itu sukun, maka dhammah tidak lagi berat di atas huruf ya. Tapi kalau sebelum ya itu kasroh atau berharkat, maka dhammah itu berat di atas huruf ya. Nah, itu bedanya. Itu bedanya antara isim mangkus dengan isim yang diakhiri oleh ya nisbah. Asy-syafi'iyu. Nah, seperti itu. Nah, wa syar'an kama qala asy-syafi'iyu atau ar-rafi'iyu. Nah, kenapa kita baca rafi'iyu? Posisinya sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il. Hukumnya rofa. Tanda rofa'nya, Bu? Dhammah. Nah, dhammah alasannya? Dia isim Nah, karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim
mufrad. Oke. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'i. Nah, berarti dia sebagai fa'il. Nah, sekarang kira-kira kita baca apa ini? Aqwalan, aqwalin atau aqwalun? Akwalan. Lun. Aqwalun. Oke, terus. Wa af'alun. Oke, terus. Muftatahatun. Muftatahatun Bitakbiri. bitakbiri. Nah, oke. Takbiri. Sampai sini dulu, Pak. Ya, sampai sini dulu. Kita bahas dulu. Oke. Wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun. Nah, sekarang saya nanya, kenapa kita bacanya aqwalun kira-kira? Aqwalun. Ya karena Isim juga ya. ini Jadi apa, Bu? Isim. Nah, isim itu jenis katanya. Kalau posisinya apa kira-kira aqwalun? ucapan. Nah, gini. Waw ini kan waw atof tadi ya, Pak. Bapak Ibu. Iya. Waw ini kan waw atof. Wa syar'an. Atofnya kan kelugatan. Iya. Nah, sebenarnya sebelum syar'an ini ada juga hiya yang disembunyikan. Nah, jadi waw itu kan huruf atof. Huruf atof itu fungsinya meringkas meringkas kata yang harusnya disebutkan karena sudah diwakili oleh waw, itu dibuang dia. Sebenarnya ada lagi dia ini. Wahia syar'an. Kalau ini kan wahia fil lughati ad-du'a'u. Nah, ini selesai. Ini kan selesai tadi ya. Kemudian ada waw. Sesudah waw ini sebenarnya ada lagi hiya. Hiya yang disembunyikan. Ya. Yang posisinya sebagai mubtada. Nah, sama seperti ini. Mungkin supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami. Telah datang Muhammad dan Bakar misalnya. Sesudah dan ini ada kalimat yang dibuang nggak, Bapak Ibu? Ada. Apa kalimatnya? Datang. Nah, telah datang Muhammad dan telah datang juga Bakar. Kenapa dibuang telah datang yang kedua ini? Karena sudah sebelumnya. Karena sudah diwakili oleh dan. Iya. Nah, fungsi huruf athof ini kalimat yang harusnya panjang itu jadi pendek, ya, dengan adanya dan. Nah, meringkas dia. Nah, sesudah waw athof ini sebenarnya ada kalimat yang berulang. Wahia lughatan ad-du'a'u. Wahia syar'an. Nah, jadi ada hiya lagi di sini nih. Ada hiya yang dibuang karena sudah diwakili oleh waw athof. Yang fungsinya sebagai mubtada. Oke. Wahia syar'an kama qala ar-Rafi'i. Nah, kama qala ar-Rafi'i ini hanya sebatas jumlah mu'taridah dia. Ya. Apa itu jumlah mu'taridah? Pengganggu, pelakor dia. Ya, dia pelakor. Nah, wahia syar'an. Berarti syar'an jadi apa sebenarnya? Syibih zorof, sama seperti lughatan tadi, Pak. Nah, gitu. Yang jadi mubtada adalah hiya yang disembunyikan karena sudah diwakili oleh waw. Nah, sementara kama qala ar-Rafi'i menjadi mu'taridah, dia sebagai pelakor. Dan adapun dia apa? Dia salat syar'an menurut syariat, kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Ya, Imam Rafi'i. Nah, mana khobar hiya yang disembunyikan ini? Aqwalun. Nah, ini dia. Kenapa kita baca aqwalun? Karena dia menjadi khobar dari hiya yang tersembunyi. Nah, gitu dia ceritanya, Bu. Jadi aqwalun di sini menjadi khobar. Ya, mubtadanya adalah hiya yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena sudah diwakili oleh waw huruf athof. Oke, aqwalun. Oke, sekarang ada waw. Waw apa dia? Waw athof. Oke, af'al. Kenapa kita baca af'alun? Karena dia maktuf kepada aqwalun. Nah, karena maktufnya rofa, maka karena maktuf alaihnya rofa, maka maktufnya juga rofa. Oke.
aqwalun wa af'alun muftatahatun. Nah, sekarang baru kita praktek sorof. Kira-kira muftahatun, kenapa kita baca muftahatun? Dari ifta'ala. Ya, secara nahu dulu Bu. Kenapa muftatahatun kita baca rofa? Rofa dia mungkin itu. Dia Dia lagi Dia sebagai naat dari af'alun. Ya, naat dia Bu ya. Naat apa ini? Naat sababi atau naat hakiki? Hakiki. Naat hakiki. Kenapa naat hakiki, Pak? Mengandung domir. Karena dia mengandung domir yang kembali kepada man'ut. Nah, jadi sholat menurut syariat adalah akwal, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Kecuali dia apa? Sholat. Dia perkataan atau perbuatan itu ya, nahiyanya kembali ke akwal ya, akwal wa af'al bit takbiri dengan takbir. Nah, berarti muftatahatun di sini sebagai naat. Man'utnya adalah akwalun dan af'alun. Oke, naatnya naat hakiki. Naat hakiki punya syarat ada berapa dulu? 4. Ada 2. Yang pertama dia harus isim wasaf. Nah, muftatahatun ini apakah sudah wasaf, Bapak Ibu? Nah, wasaf itu ada 5. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, amsilah, mubalaghah. Kira-kira muftatahatun masuk golongan apa dia? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Buktikan kalau dia isim maf'ul. Tasrif. Tasrifkan maksudnya. Gimana tasrifnya, Bapak Ibu? Apa fi'il madinya? Iftaha. Nah, apa fi'il madinya kira-kira? Kan dari fataha ya, Ustaz. Nah, sulasi mujaradnya fataha. Ini dia muftatahatun. Fataha, iftataha. Iftataha. Oke, benar ya. Iftataha. Oke, mudhari'nya yaftatihu. Oke, terus masdarnya iftitahan. Doa iftitah ya, iftitahan. Terus masdar mimnya wa muftatahan. Terus isim fa'ilnya fahuwa muftatihun wadaka. Di sini dia wadaka muftatahun. Oke. Iftataha yaftatihu iftitahan. Doa iftitah itu dia terambil dari sini nih, iftitah. Oke. Wa muftatahan fahuwa muftatihun. Wadaka muftatahun. Oke. Berarti muftatahatun ini sebenarnya adalah isim maf'ul dari iftataha. Iftataha yaftatihu iftitahan wa muftatahan fahuwa muftatihun wa dzaka muftatahun. Apa wazannya Bapak Ibu? Iftataha. Ifta'ala. Oke, kita tasrifkan wazan dulu. Ifta'ala. 1, 2, 3. Ala yafta'ilu ifti'ala wa mufa'alan wa mufta'il wa dzaka mufta'alun ifta'il mufta'alun zaman makan ya. Oke. Kalau hafal wazan pasti bisa mentasrif iftataha. Oke, 1, 2, 3.
Muftatahun, muftatahun. Iftataha yaftatihu iftitahan wa muftatahan wa fahuwa muftatihun wa dzaka muftatahun. Iftatih la taftatih muftatahun muftatahun. Oke. Berarti sudah ketemu ya Bapak Ibu. Berarti muftatahatun adalah isim maf'ul dari iftataha. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa pakai ta marbutoh? Oh, Karena sholati. Iya. Sholati butuh. Karena dia menjadi naat dari jamak taksir aqwalun. Jamak taksir yang ghairu aqil, jamak taksir yang tidak berakal, yang bukan orang, dia dihukumi muannas Bapak Ibu. oh, Ya, dihukumi muannas sehingga kalau ada naat setelahnya, maka naatnya itu harus dijadikan muannas. Nah, karena muftatahun muzakkar, kalau dijadikan muannas berarti tambahkan ta marbutoh di akhirnya. Nah, itu makanya di sini naatnya harus muannas karena aqwalun jamak taksir yang ghairu aqil. Jamak taksir yang tidak berakal. Nah, jadi seperti itu. Muftatahatun dia menjadi naat dari aqwalun. Kenapa muannas? Ya karena jamak taksir yang ghairu aqil itu dihukumi muannas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? ya. Nah, bisa Pak ya? Oke, yang jelas aqwalun tadi menjadi khobar dari hiya yang disembunyikan. Af'alun menjadi ma'tuf dari aqwalun. Kemudian muftatahatun naat dari aqwalun. Nah, seperti itu. Nah, naatnya naat hakiki. Kenapa? Karena dia mengandung domir yang kembali kepada man'u. Oke. Kemudian bit takbiri. Kenapa bit takbiri? Majrur. Jar majrur. Bi ini adalah huruf jar. Buktikan kalau dia huruf jar, Bapak Ibu. Sebutkan. Huruf jarilah ya min ilah sa'ada fi an'ala Ya. muntur dalam wa kamun mata. Kalau syairnya hafal ya Bu ya. Oke, kalau disebutkan satu-satu bisa nggak Bu? Belum ya. Nah, jadi huruf jar itu 20 min ila hatta khala ada hasya fi an ala mundu rubba li kai wa takabi. Nah, berarti bi huruf yang ke-18 ya. Huruf yang ke-18 dari huruf jar. Berarti benar bi ini huruf jar. Sehingga kalau ada huruf jar maka kata setelahnya majrur dengan bi. Itu makanya dia dibaca dengan takbiri. Ya, takbiri. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, takbir apa sifatnya takbir? Kita sering nyebut takbir nih. Amr. Nah, apa sifat takbir? Amr ya. Kalau fil amar nggak mungkin dimasuki bi, Pak. Karena fiil tidak mungkin dimasuki huruf jar ya. Oke, kira-kira? Masdar. Sifatnya masdar. Coba buktikan, Pak. Kalau benar dia masdar. Apa wazannya? Kabbara yukabbiru takbiron. Takabbaro. Oke. Berarti fil madinya kabbaro yukabbiru takbiron. Ya, kabbaro yukabbiru takbiron. Apa wazannya? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Oke, bab berapa dia? Bab 2 bab 1 surah Mazid 1 huruf. Oke, bab 1 surah Mazid 1 huruf. Kabbara yukabbiru takbiran. Ya, takbiran. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, taf'ilan. Nah, kabbara yukabbiru takbiran bit takbiri. Nah, kalau masdarnya kan takbiran ya. Kalau dimasuki huruf jar bit takbiri. Nah, oke.
Nah, kita tasrifkan bersama Bapak Ibu. Wazan bab pertama sulasi mazid 1 huruf. Fa'ala 1 2 3. Fa'ala yufa'ilu mufa'alun fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Oke, kalau kabbara yukabbiru takbiran takbiratan takbaran tikbaran mukabbaran fahuwa mukabbirun wa dzaka mukabbarun kabbir la tukabbir kabbarun mukabbarun mukabbarun. Sekali lagi, kalau hafal wazan pasti cepat menentukan sighat ya. Oke, bitakbiri. Berarti di yang bagan yang di share itu ya, sulasi mazid 1 huruf ini fi'il mudhari'nya yufa'ilu Ustaz ya. Yufa'ilu Pak. Ya. Ada yang keliru Pak di tulisannya. Yufa'alu soalnya. Mungkin sama kayak pertanyaan Bu ini ya. Sebentar Pak. Fa'ala yufa'ilu. Oh iya iya. Oke, keliru ini Pak. Yufa'ilu ya. Nah, seperti ini. Iya ya benar. Ya, makasih Pak. Fa'ala yufa'ilu. Karena kalau mengharkati pakai keyboard ini kita nggak ngelihat harkatnya. Kadang kecil ya, nggak kelihatan. Fa'ala yufa'ilu. Nah, ini ya. Oke, berarti yang benarnya yufa'ilu bukan yufa'alu. Nah, oke, benar. Ya, makasih Pak. Iya, Oke, nanti kita perbaiki semua nih kalau ada yang salah-salah lagi. Oke, berarti yang benarnya adalah yufa'ilu ya. Kabbara yukabbiru. Fa'ala yufa'ilu. Oke. Nah, sekarang apa bacaannya? Muhtatamatun. Muhtatamatun. Apa sigatnya muhtatamatun? Isim maf'ul. Sama dengan muftatahatun ya. Muhtatamatun juga isim maf'ul dari kira-kira fi'il madinya apa? Muhtatamatun. Ikhtatama. Ikhtatama. Yakhtatimu. Ikhtitam. Ikhtitam ya, ikhtitaman wa muhtataman fahuwa muhtatimun ya muhtatimun wa dzaka muhtatamun ya muhtatamun. Oke, kita harkati ikhtatama yakhtatimu ikhtitaman wa muhtataman fahuwa muhtatimun wa dzaka muhtatamun. Nah, muhtatamun. Tapi di sini kenapa pakai ta marbutah? Karena manis ya. Tadi. Tadi. Seperti yang tadi karena dia naat ya, dia naat kedua dari aqwalun. Karena man'utnya dihukumi muannas jamak taksir yang ghairu akil, berarti naatnya juga harus dimuannaskan. Itu makanya muhtatamatun ya, sama dengan muftatahatun. Ya, muftatahatun diawali dengan takbir, muhtatamatun disudahi, diakhiri bit taslim. Apa bit taslim? Salam. Dengan salam. Apa sigat taslim, Bapak Ibu? Taslim. Salam. Sigatnya masdar juga sama dengan apa tadi? Kabbar. Sama dengan kabbaro ya. Berarti fi'il madinya
Sallama yusallimu tasliman. Ya, tasliman. Oke, sallama yusallimu tasliman. Nah, oke, berarti bit taslimi. Kenapa mi? Karena dimasuki oleh huruf jer. Ya, karena dimasuki oleh huruf jer. Oke, nah. Jadi salat itu menurut syariat atau menurut istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Rafi'i adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir lagi disudahi dengan salam. Nah, oke. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Taslimi. Nah, sekarang apa bacaannya? Nah, kira-kira Bapak Ibu bacanya apa tadi? Kalau Bu Susi tadi bisyaraiti ya. Nah, kira-kira benar atau salah bisyaraiti? Salah, disalahin. Nah, yang benarnya bisyaraito. Oh ya. Kenapa syaraito? Saya nggak tahu kan ada bi kan sebenarnya. Karena dia sigat muntahal jumu'. Yang mana sigat muntahal jumu' itu salah satu sebab dari isim ghairu munsharif. Masih ingat isim sigat muntahal jumu' Bapak Ibu? Jamak taksir yang polanya mafail atau mafail ya. Karena syara'id ini sama wazannya dengan mafail, maka dia tergolong sebagai sigat muntahal jumu'. Nah, itu makanya kalau isim ghairu munsharif ketika jer, tanda jernya apa? Fathah. Nah, itu makanya bisyaraito. Ya, bisyaraito. Karena ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dan jar dengan fathah tanpa tanwin. Nah, bisyaraito. Nah, sekarang maksusotin. Kenapa maksusotin? Dia dengan jar, karena dia menjadi naat dari syaraito. Nah, itu jawabannya. Benar. Kenapa naat? Karena syara'id ini kan jamak taksir ya Pak ya. Dari syartun. Jamak taksirnya syara'id. Karena dia sewazan mafail berarti dia sigat muntahal jumu' isim ghairu munsharif. Oke. Sekarang ada maksusah. Nah kira-kira apa sigat maksusah? Maksus. Maf'ul. Ya, maf'ulun, maksusun. Nah, kira-kira apa fi'il madinya? Nah, sekarang dia sulasi mujarrad atau mazid, Bapak Ibu? Mazid. Dia sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad dia fi'il madinya khassa. Ya khussu khassan. Ya khassan wa ma khassan ya wa ma khassan fahuwa khassun wa dzaka makhsus. Fahuwa makhsusun. Berarti sigatnya apa Pak? Sigatnya isim maf'ul dia. Khassa ya khussu khassan wa ma khassan fahuwa khassun ya isim fa'il wa dzaka makhsusun. Apa wazannya makhsusun? Maf'ulun. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa makhsusun di sini pakai ta marbutoh? Karena dia naat dari syaraito. Tadi aqwalun kan man'ut juga Pak ya. Kenapa pakai ta marbutoh muftatahatun? Karena jamak taksir yang ghairu aqil dihukum muannats.
Sehingga naatnya juga harus muannaskan. Itu makanya bacanya makhsusatin. Jadi syara'ita man'ut, kemudian makhsusatin sebagai na'at. Jadi ini bukan mudhaf-mudhafun ilaih Bapak Ibu, tapi na'at man'ut. Nah, kalau Bu Susi ngiranya ini mudhaf-mudhafun ilaih ya? Iya kan pelajarannya baru sampai situ. Na'at kan sudah. Na'at kita sudah belajar. Ya, tapi belum kompleks alasan. Na'at kita sudah belajar ya. Nah, di sini syara'id ya, dia majrur tapi tanda jarnya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Kemudian makhsusatin na'at dari syara'id, dia jar juga tapi tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Jadi antara syara'id dengan maksusoh, apakah sudah sama-sama jar, Bapak Ibu? Syara'id dengan maksusoh? Sudah. Ya. Sudah. Syara'id jarnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah. Kenapa fathah? Karena dia Iya. isim ghairu munsharif. Maksusatin, apakah sudah jar juga? Sudah. Tanda jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Jadi antara na'at man'ut itu yang harus sama itu adalah hukumnya, bukan harkat akhirnya. Nah, itu yang perlu diingat. Yang harus sama adalah hukumnya, bukan harkat akhir. Nah, seperti ini perjuangan kita mengharkati ya, Bapak Ibu. Ini baru satu baris ini. Nah, jadi belum perjuangan cari kamus, Ustaz. Cari di kamus itu perjuangan banget. yang jadi kamus kan kembalikan dulu dia ke fi'il madhi ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau dia mazid berarti kembalikan dulu ke mujarrad. Iya, betul. Kalau dia isim fa'il, kembalikan dulu dia ke fi'il madhi. Nah, itu semua akan terjawab kalau Bapak Ibu hafal wazan. Jawabannya selalu ke sana itu. Kalau hafal wazan, nah menentukan fi'il madhinya gampang, menentukan sulasi mujarradnya juga gampang. Nah, oke. Kalau ada yang ragu, silakan sebelum kita ini. Nah, sekarang kita baca bersama ya teks yang satu baris ini. Wahia lughatan ya doa wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Nah, wahia dan adapun salat itu menurut bahasa adalah doa. Wasyar'an dan adapun salat itu menurut syariat atau menurut istilah bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, nah beliau imam besar dalam madhab Syafi'i ya. Pengarang kitab Al-Muharrar namanya. Nah, adalah aqwalun, adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir, lagi disudahi dengan salam, bi syara'ita makhsusatin dengan beberapa syarat yang tertentu atau yang khusus atau yang dikhususkan ya. Kalau kita konsisten dengan cara menerjemah isim maf'ul, berarti cara menerjemahnya yang dikhususkan. Nah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan atau syarat-syarat khusus. Nah, seperti ini. Ada yang aneh nggak kira-kira, Bapak Ibu? Syara'ita itu aja. Ya. Ya, bisyara'ita itu kan. Nah, syarat itu ini aneh, Pak ya. Ya. Nah, ini ada di bahasan Nahu 1, Pak. Di bahasan Nahu 1, di bahasan isim ghairu munsharif. Ya. Nah, dia tergolong ghairu munsharif. Tanda jar isim ghairu munsharif itu dengan fathah. Ya, tanpa tanwin. Nah, kemudian makhsusatin di sini sebagai na'at ya. Na'atnya mengikuti hukum dari syara'id. Karena syara'id majrur, maka na'atnya juga harus majrur. Nah, tapi tanda jarnya beda. Ya, karena jenis katanya juga berbeda. Nah, seperti ini.
Kita kalau analisis teks ya memang harus ini ya, memang harus materi sebelumnya itu harus benar-benar dikuasai gitu. Nah, analisis teks ini juga kesempatan kita buat ngulang materi sebenarnya. Karena semua materi masuk kan, ada mubtada, ada huruf jar, ada khobar, kemudian ada fa'il, ada na'at, ada apa lagi? Ada isim ghairu munsharif, ada muannas mudzakkar. Jadi semuanya diulang kalau kita praktek. Ya. Kalau selama ini kan kita prakteknya hanya di satu ini ya, Bapak Ibu, di satu posisi ya. Misalnya di fa'il saja, di mubtada saja, di khobar saja. Nah, kalau ini semuanya gabungan. Nah, kalau kita mengulang apa yang sudah kita bahas semua, nah berarti insya Allah teks apapun yang dibaca, nah insya Allah bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mudah-mudahan materi yang nahunya nggak lupa ini ya, karena kita udah 2 minggu yang lalu belajarnya. Ustadz, waktu di catatan nahu 1 itu apa namanya sigot muntahajumu itu contohnya di awal 5 semua, jadi nggak kepikir harus ke Oh situ. ya, sigot muntahajumu itu tidak, oke, dia nggak selalu diawali mim, Bu. Oh iya. Nah, tidak selalu diawali mim. Nah, iya, saya lupa juga nyebutin dulu ya. Seolah-olah yang sigat muntahal jumu itu mim duluan ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita klarifikasi, Bu. Sigat muntahal jumu itu tidak selalu diawali oleh huruf mim. Jadi asalkan polanya fa'il gitu ya. Mafa'il. Pokoknya huruf pertamanya fathah, huruf keduanya fathah dan panjang. Kemudian huruf ketiganya kasroh. Nah, itu dia sudah tergolong sebagai sigat muntahal jumu. Nggak mesti harus awalnya harus mim, nggak. Nah, mungkin untuk memudahkan ya waktu itu ya. Nah, itu untuk memudahkan saja, Bu. Mafail, syara'id. Ya, sama itu. Syara'id. Madaris, maka jadi seolah-olah mim aja ya. Masajid. Masajid. Oke. Ya, saya lupa juga mencontohkan contoh yang selain mim ya. Padahal sebenarnya banyak itu. Nah, ini salah satunya, syara'id. Qalaid. Nah, qalaid, nah itu ini juga ya, qalaid. Qalaida. Nah, ini sigat muntal jumu' juga, Bu. Enggak boleh tanwin. Qalaidu, jamak dari ini ya. Qalid, ya, qalidah. Nah, qalaid, mafa'il, syara'id. Oke. Masih ada Bapak Ibu selain ini syara'id? Nah, yang baru lagi tadi lughatan ya. Lughatan disebut dengan syibhuz zarfi. Dia kenapa syibhuz zarfi? Karena dia mengandung makna fi, tapi tidak menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Nah, kemudian setiap awal kata dalam judul bahasa Arab itu dia selalu menjadi khobar. Nah, itu. Mungkin itu yang baru ya dari posisi yang kita yang kita praktekkan malam ini. Mungkin Bapak Ibu pengen lebih banyak praktek seperti ini ya. Yes. Sepertinya begitu, Ustadz. Nanti mungkin untuk nahunya materinya nggak saya banyakin lagi ya. Mungkin 1 jam berapa yang dapat kita skip. Kemudian di 1 jam setelahnya atau setengah jam setelahnya kita coba seperti ini. Satu baris saja ya. Tapi yang penting kita bisa tahu kenapa bacaannya dhammah, fathah atau kasroh. Iya, Ustaz. Nah, insya Allah mungkin untuk nahunya seperti itu nanti, Bu. Ustadz boleh nanya? Iya, silakan, Bu. Di luar Oh iya, silakan. atau pelajaran. Iya. Ini kan saya sama Bu Syarifah, Bu Nur Iza, Bu Sofi itu kan gelombang pertama ya istilahnya ya. Gelombang pertama itu kan harusnya kan sudah habis masa ininya gimana? Oh enggak, Bu, enggak. Ini sampai selesai, Bu. Sampai nahu 6 dan sorof 6. Kalau selesai nanti ya lanjut aja dulu, Bu. Jadi enggak ada tahun lebih, Ustaz. Oh enggak, standarnya itu selesai. Kalau selesai baru lanjut aja, Bu, enggak masalah itu.
Iya. Gak apa-apa ya Nah, Ustaz. nggak masalah Bu. Ada. Nggak usah Kan nggak difikirkan kalau enak itu mah. Ustaz. Yang penting paham materinya, kita bisa belajar bersama. Nah itu yang lebih penting ya. Kami Itu nggak juga usah. nggak masalah Ya, sih Ustaz. alhamdulillah. Kami Ya, juga nggak masalah sih. Kalau memang harus ada itu. enggak, Bu ya. Bu. Enggak ada masalah. Udah Itu setahun tapi sampai nggak selesai, ngeh ya sampai gitu. selesai. Oke, yang penting Bapak Ibu paham aja ya. Kita kan niatnya ngaji ini ya. Kita ngaji, mudah-mudahan walaupun dikit-dikit, mudah-mudahan nanti lama-kelamaan bisa sendiri. Amin ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita sehat Amin. semua. Itu aja doanya Bu. Kita sehat, Amin. semuanya lancar. Kita masih bisa ya walaupun ilmunya sangat sedikit ini ya, ilmu yang kita jelaskan ini sangat sedikit. Nah, cuma mudah-mudahan berkah ya, yang kita harapkan cuma berkahnya kita bisa menggali juga makna dari Al-Quran ataupun hadis nantinya, insya Allah. Nih, jadi nggak usah difikirkan Bu, lanjut aja Bu. Harus Oke. dipikirkan dong Ustaz. Masa Nggak usah difikirkan. Kalau saya Karena- setuju dipikirkan Ustaz. Nggak usah Bu, kan belum selesai. Kita sampai selesai ya. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya prakteknya. Mungkin nanti karena waktunya 1,5 jam, nah separuh-separuhnya kita jadikan untuk praktek seperti ini, insya Allah ya. Ustaz, Oke, tanya mungkin sedikit, kita. Ustaz. Oh, masih ada. Oke, silakan Pak. Bisaro itomu mahsusotin. Ya, Mahsusotinnya itu naatnya dari bisaro itu kan Ustaz ya? ya, syara'itha makhsusatin. Bisaro itu mahsusotin. Berarti bisaro itu sebenarnya harusnya tanwin Ustaz ya? Harusnya Sama kan tanwin, tapi karena dia isim ghairu munsharif, dia terlarang bertanwin. Tanwin. Nah, gitu. Hmm. Harusnya tanwin, Iya. Pak. Harusnya tanwin. Tapi karena ada penghalang, dia sebagai sighat muntahal jumu', maka dia tidak bertanwin. Sama dengan ini, aqwalun muftatahatun. Kenapa dua-duanya bertanwin? Karena tidak ada penghalang. Nah, sementara kalau syara'id ada penghalangnya, itu makanya dia tidak bertanwin. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini ya Bapak Ibu kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya, Pak. Oke. Ya, Bu Iza. Kita tutup dulu Bapak Ibu. Ya, Pak. Makasih Ustaz. Ya.